Ya, mumpung nyantai ya, sambil dengerin kiroah di masjid sebelah ya kan. Sayup-sayup. Mau bahas apa ya? Ini sambil ngerjain zero stop yang asnya patah ya kan. Adem rasanya dengerin kiroah ya. Kali ini bahas apa ya? Bahas jamur aja deh. Yuk kita bahas jamur. Kok bisa sih jamur itu ada di dalam teleskop ya kan? Kok bisa Kok non glass juga bisa jamuran Kok reticle glass paling banyak jamuran Oke, akan saya jawab di sini ya kan. Sambil dengerin kiroah ya menjelang azan zuhur. Saya akan bahas tentang jamur. Ya, jamur ya. Tema kali ini kita jamur. Tapi bukan jamur yang enak ya, bukan jamur tiram, jamur kuping atau jamur barat gitu bukan, tapi jamur lensa ya. Ya memang nggak enak, ini nggak enak apalagi yang buat penghobi senapan gitu. Ini yang paling dibenci selain kemasukan air atau nggak tahan getar. Problem di Indonesia itu cuma 3, nggak tahan getar, terus masuk air, kalau nggak jamuran. Udah itu 3 itu yang paling mendominasi ya di Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang jamur lah seperti pada video ini ya. Banyak kejadian-kejadian jamur pada teleskop itu sering lebihnya diakibatkan sebenarnya itu bukan jamur ya. Hampir 60% itu dia uap grease atau hasil penguapan dari grease ya. Seperti pada video yang ini, modelan kotoran seperti ini itu dia lebih ke uap grease. Grease yang terpapar panas berlebihan dan pemakaian jangka panjang di intinya di tempat panas atau bukan di tempat teduh gitu ya. Itu seperti pada video ini. Kalau yang awal tadi akar-akar itu murni jamur. Kalau akar-akar itu murni jamur. Tapi di bagian ini, di bagian video yang ini itu bukan, itu lebih ke uap grease. Modelannya lebih ke bintik-bintik atau seperti kuman gitu ya, kuman kumpulan bakteri gitu lah. Biasanya itu lebih ke uap grease. Itu penyebabnya yaitu tadi panas berlebih. Biasanya dipakai buat bolang, panas-panas ya. Biasa ya namanya orang hunting kan ya, tidak semua orang kan alirannya nyanggong ya kan. Ada yang jalan atau apa ya, nggak tahu lah. Nah kalau di ini seperti akar-akar ini murni jamur. Dan biasanya seperti ini meskipun sudah di cleaning itu bisa balik loh ya. Loh emang itu bisa balik. Karena akar-akar ini sudah mengikis lapisan reticle. Jadi di reticle itu kan dia terbuat dari kaca ya kan. Nah, itu ada lapisan khusus pelapisnya bening. Nah, itu kalau sudah kemakan jamur ini sebenarnya kita cuman ngilangin tainya gitu loh. Kita cuma ngilangin bekasan atau tainya aja, koloninya aja, tapi kayak sejenis sporanya itu dia masih ada di situ. Dan satu-satunya cara biasanya pakai heat treatment. Jadi treatment panas itu bisa mencegah sampai ya maksimal 6-8 bulan lah. Tapi nanti tetap dia akan kembali lagi. Kalau modelan akar seperti ini pasti dia akan kembali. Nah beda cerita kalau pandangan kuning atau kabur gitu ya, itu seperti pada video biasanya itu lebih ke usia lem lensa. Jadi lensa itu terdiri biasanya dari 2 lensa yang disatukan. Nah itu biasanya saya pisahkan dengan teknik tertentu ya kan. Terus saya kasih cairan pelumer lem. Terus saya tunggu kurang lebih ya bisa sampai 10-15 menit. Nah hasilnya seperti pada video itu. Itu dia jadi lemnya dia akan melumer. Nah kejadian seperti ini enaknya satu, dia cuma terjadi di skop lama. Skop lama itu jarang yang jamuran akar-akar, bintik-bintik itu jarang. Bahkan yang reticle glass loh ya. Bukan hanya reticle biasa wire, tapi reticle glass pun jarang yang mengalami kalau skop lama di bawah 2015 itu jarang. Biasanya cuma nguning kayak gini. Terus kita treatment, kita bersihkan ya kan, terus kita lem ulang, bagus. Dia bisa bening lagi.
keunggulan skop lama itu di apa ya, di sistem mekanismenya. Dia pakai dry stamp namanya, bukan wet stamp seperti pada lazimnya skop-skop sekarang yang grease-nya terpapar panas dia akan menguap. Kalau yang dry stamp itu grease-nya stabil. Usia skop sudah 10-20 tahun pun saya bongkar itu grease-nya itu masih cair, tapi sama sekali tidak ada penguapan di dalamnya. Murni karena lemnya sudah rusak. Nah, seperti ini ya. Itu akar-akar seperti itu bisa tumbuh lagi loh ya itu. Itu bisa tumbuh lagi. Dan saya selalu menekankan ke pemilik, Pak, itu meskipun sudah dibersihkan, saya tidak menjamin bahwasanya itu akan aman selamanya. Khusus jamur-jamur yang akar-akar seperti itu bisa tumbuh lagi. Bahkan bantalan retikelnya pun sudah saya heat treatment itu. 1 tahun lagi itu udah tumbuh lagi. Bahkan ada itu yang baru 6 bulan, 7 bulan sudah tumbuh lagi. Nggak enaknya kalau jamur seperti ini karena dia pure jamur. Dia memang benar-benar jamur yang tumbuh dia itu. Bukan uap grease. Kalau uap grease dibersihin bisa sampai 1,5 tahun, bahkan 2 tahun tergantung pemakaian. Kalau murni jamur seperti ini, dia itu hidup loh itu. Itu hidup di kaca itu. Jadi jamur itu hidup di kaca. Itu hidup di kaca. Dan bantalannya sudah terpapar, retikelnya tadi ya, lapisan retikel sudah terpapar, sporanya masih ada. Meskipun kita heat treatment, tetap dia akan kembali. Entah kapan, tapi itu bisa diprediksi kok. Dan prediksi saya nggak pernah meleset gitu loh, pasti itu terjadi lagi, gitu. Pasti. Faktor apa yang paling mempengaruhi jamur? Kalau faktor yang paling mempengaruhi sih lebih ke penyimpanan. Penyimpanan itu jangan di tempat gelap, jangan di tempat lembab. Jadi usahakan tetap terkena sinar meskipun bukan sinar matahari ya, tapi ya sinar ruangan lah. Sama penyimpanannya jangan terlalu lembab. Usahakan ya di tempat yang apa ya? Kalau bahasa Jawanya silir itu apa sih kalau bahasa Indonesianya? Spoil-spoil lah ya. Ya kurang lebih ya pokoknya tempat yang jangan yang tempat terlalu tertutup. Misal pun tertutup ya mungkin bisa dikasih lampu atau apalah buat penghangat ruangan agar tidak terlalu lembab ya. Jadi kan tidak terjadi seperti yang di video ini. Dia bintik-bintik gini ya. Saya sebenarnya udah pernah upload ya di video salah satu video saya yang ini itu tentang reticle glass atau reticle pada teleskop itu saya ulas ya. Mulai dari sejarahnya, terus awal kali reticle glass itu ada dan kelemahan kelebihannya apa itu saya sudah pernah upload. Cuman ya mungkin karena itu video lama ya, dan sekarang kan orang-orang ya udah generasinya kan beda-beda ya kan, itu mungkin nggak menyimak lagi lah video saya ya, makanya ini saya ulang terus saya mention juga ya yang video lama saya, bisa lah di situ dipelajari semua bahwasanya memang penyimpanan itu berpengaruh gitu loh. Kalau jamur itu bisa diprediksi, tapi kalau ketahanan, kemasukan air atau apa itu nggak bisa diprediksi, itu lebih ke konstruksi gitu loh. Dan untung-untungan. Makanya kenapa saya setiap ditanya apakah dikasih nitrogen, saya bilang enggak gitu loh. Karena memang realitanya ya memang konstruksinya tidak memungkinkan untuk dikasih nitrogen gitu loh. Karena nitrogen itu bukan diisikan loh ya, dia tuh masuk diisikan buat memperangkap udara yang ada terus dia ditarik keluar gitu loh. Kalau nggak percaya, saya ada videonya, saya udah pernah mengulas apakah di dalam teleskop itu ada nitrogen. Saya pernah mengulas. Dan itu yang saya jadikan referensi, bukan sembarangan referensi, bukan cocok logi saya gitu loh. Itu dari pabrikan terkemuka, itu Buris Optik Amerika. Itu mau dicari videonya nggak akan ada itu saya dari laman resminya Buris gitu loh. Di situ sudah saya jelaskan, dan di video yang berbahasa Inggris pun di situ sudah dijelaskan bahwasanya nitrogen itu cuman di purge ke dalam buat memerangkap oksigen semua elemen-elemen atau molekul udara, dan nanti ditarik keluar lagi. Jadi di dalam itu sebenarnya vakum atau hampa udara gitu loh. Nah, skop Cina tidak memenuhi asas-asas itu gitu loh. Kok bisa Lah nyatanya aja kemasukan air. Nyatanya ngembun. Lah apanya yang vakum ya kan? Ya sekarang kan mikirnya gitu. Konstruksi berpikir kita kan seperti itu gitu loh. Berarti kan nggak vakum, nggak benar-benar kedap di dalam gitu loh. Buktinya masuk air ya kan? Buktinya masuk air.
Rata-rata hampir 80% skop yang beredar di pasaran skop Cina semua kemasukan air kalau waktu hujan. Kalau enggak ya minimal ngembun lah. Habis kehujanan ngembun itu udah pertanda di dalamnya kan nggak vakum atau nggak kedap udara ya kan. Sil atau konstruksinya tidak bekerja dengan maksimal gitu loh. Apalagi mau bantah, masih mau nyepong produk-produk seperti itu, ya silakan, itu hak Anda gitu loh. Di sini saya cuman memaparkan realitanya aja gitu. Bahwasanya ya seperti itulah gitu loh. Seperti itulah adanya. Makanya kenapa skop-skop kalau skop non China itu rata-rata cuman nguning, kalau nggak nguning ya memutih kayak yang di awal tadi lah. Lensa saya pisahin, saya kasih cairan pelumer lem ya, karena lemnya sudah berusia, dia menguning, saya hilangkan, saya lem lagi, pasang lagi, ya bening gitu loh. Rata-rata seperti itu, kendalanya jauh lebih simpel. Dan jarang ada yang jamur gitu, jarang sekali, 1:20 lah, 1:20. Dan itu pun saya dapetinnya juga nggak tiap bulan, entah 2 bulan sekali, 4 bulan sekali, yang bener-bener jamur loh ya. Tapi kalau yang skop luar nguning, terus mutih banyak. Basnel tropi, banner, Norkonia lawas ya, Nico Sterling yang lawas-lawas gitu. Itu banyak, yang nguning-nguning banyak karena ya itu lensanya, lem lensanya itu sudah terlalu tua. Nah, seperti ini. Ini tuh grease. Karena karakternya dia bintik-bintik. Yang murni jamur itu cuman akar sama yang modelan panu. Modelan panu atau ngeblok gitu ya. Ngeblok satu bidang gitu kayak koreng atau panu. Lah itu murni jamur. Jamur itu cuman di akar modelan akar gitu ya. Akar sama yang kayak pulau, ngeblok kayak panu itu jamur. Lah kayak di video ini uap grease ini. Ini uap grease. Model tipikalnya model-model bintik-bintik atau kayak seperti percikan air. Nah, itu grease. Jadi grease itu yang sekarang itu jelek. Dia kena paparan panas, dia akan nguap. Dan kalau retikelnya glass, dia akan nempel di retikel. Kalau enggak retikel glass, ya nempelnya di lensa. Makanya kenapa skop sekarang kebanyakan kotornya itu memutih. Kalau yang dulu menguning karena lem lensanya yang menua. Tapi kalau sekarang rata-rata kotornya memutih karena dia ada uapnya, uap grease menempel di lensa. Lensa kalau kena paparan uap grease dia akan memutih. Makanya kalau yang sekarang itu lebih ke memutih, bukan menguning. Kalau yang menguning itu sekarang jarang. Lensa yang benar-benar menguning itu biasanya yang memang benar-benar skop lama, skop zaman dahulu ya. Makanya di sini saya udah berkali-kali bilang bahwasanya jamur itu memang bisa diprediksi dan akan terjadi. Mau itu di skop reticle glass atau di reticle biasa, tetap akan terjadi. Kalau di reticle biasa ya biasanya jamurnya lebih di lensa dan memutih. Lensa depan, lensa belakang kelihatan jamuran, nanti di cleaning kelar. Tapi kalau di reticle ya seperti yang ada di video ini, mayoritasnya itu terlihat di retikelnya yang bintik-bintik lah, akar-akar seperti koloni panu, koreng ya kan. Ya seperti itu. Dan ya bisa dibersihkan tapi tetap nanti akan kembali lagi entah kapan. Entah kapan pasti akan balik lagi, dan itu memang sudah kodrat alami, itu memang sudah hukum fisika gitu loh. Jadi tidak bisa benar-benar 100% nanti akan hilang, nggak akan. Pasti tetap akan balik lagi entah kapan. itu pasti ya. Ya mungkin ini dulu ya untuk kali ini, saya cuman ya menekankan bahwasanya jamur itu bisa diprediksi kok, dan itu memang akan terjadi dan lazim terjadi. Jadi kita nggak boleh mentang-mentang sudah beli skop 3-4 jutaan nggak bakalan jamuran. Nggak ada sejarahnya. Nah, seperti ini ya kan, koloni-koloni di lensa depan gini. Itu banyak yang terjadi. Dan kalau masih sedikit sih nggak terlalu ngaruh di pandangan ya, tapi kalau udah merata gini biasanya pandangannya jadi putih. Dia kayak kabut memutih, biasanya gitu. Biasanya memutih, itu yang paling sering terjadi, dan ya pandangannya jadi nggak enak gitu loh. Solusinya apa Om? Ya dibersihkan, diberesin. Solusinya cuma satu, itu nggak bisa kalau nggak dibersihin. Solusinya cuma itu. Ya mungkin ini dulu ya kali ini, sedikit tambahan wawasan ya buat rekan-rekan skop mania semua. Ya semoga bermanfaat.
Tetap hati-hati, penyimpanan selalu diperhatikan dan biar secukupnya awet. Semoga bermanfaat. Ciao.